Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Ada tidak yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 1. Oh, 1 siapa itu? Dewi Saputra. Oh, sudah. Dia cuma 1 saja ya? Berarti duduk sini ya? Oh, di situ? Oh iya. Berarti yang lainnya hadir. Kalian semua sehat-sehat. Untuk kali ini mungkin kita akan belajar tentang siklus hujan. Tapi untuk pertama-tama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelasnya? Kita pimpin doa dulu ya. Kita belajar, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dan sebelum belajar. Doa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat cuaca yang ada di luar gimana. Mendungkah? Cerah? Cerah. Nah, karena kita akan membahas sebuah cuaca, maka kita akan membandingkan bagaimana siklus hujan itu terjadi. Apakah perasaan kalian senang jika hujan terjadi? Atau sedih? Bagaimana? Galau? Senang? Kenapa senang? Mandi hujan? Wah, jangan sering-sering ya, nanti sakit ya. Pertama-tama kita akan memulai sebuah pelajaran yang judulnya siklus hujan. Bagaimanakah siklus hujan itu terjadi? Pertama-tama, bumi ini mengandung banyak air, sekitar 97% itu adalah air asin, dan 3% adalah air tawar. Dan di bumi ini, pada air tersebut mengalami sebuah penguapan. Penguapan itu karena kenapa? Kalian pernah melihat kalau di kompor masak air panas ada yang naik ke atas, di atas penutupnya? Pernah lihat? Itu yang namanya penguapan. Karena apa? Karena sinar matahari. Panas mataharinya inilah yang membuat dia menguap. Saat airnya menguap itu akan berkumpul di atmosfer membentuk sebuah awan. Yang kalian lihat di luar itu, awan-awan yang putih, itu merupakan hasil dari penguapan air tersebut. Penguapan dari laut, dari danau, dari sungai, menguap itu semua ke atas langit, yaitu atmosfer, dan membentuk butiran-butiran air. Terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya dia akan terbawa oleh angin dan akan membentuk awan-awan yang lebih banyak. Kalian pernah lihat nggak awan yang agak warna hitam, abu-abu? Itu karena apa? Karena dibawa oleh angin. Dibawa oleh atmosfer anginnya. Makin lama air tersebut berkumpul. Setelah dia tidak bisa menahan beban airnya, maka akan terjadilah sebuah hujan. Seperti itu dia. Dia akan kembali lagi ke bumi. Anggap saja ini gunung. Airnya akan mengalir lagi, terserap oleh tanah, maka akan kembali lagi ke laut. Kalian pernah lihat nggak misalnya kalau di atas gunung atau di atas genteng, dia akan turun ke bawah. Airnya itu akan terserap dan akan kembali lagi ke sungai, laut, seperti itu dia. Kalian paham nggak? Bagaimana, menarik? Inilah proses sebuah siklus hujan. Pertama, laut mengalami penguapan dikarenakan sinar matahari.
Terus awannya berkumpul di sebuah atmosfer, lalu dibawa oleh angin, dan makin lama awannya berkumpul. Setelah awannya berkumpul dan tidak bisa menanggung beban, dia akan menurunkan sebuah hujan. Hujan inilah akan turun kembali ke bumi, terus airnya akan terserap oleh tanah, dan airnya pun akan mengalir kembali ke laut. Seperti itu. Dia akan terus berputar-putar terus. Makanya kenapa kalian pasti heran kenapa air itu tidak pernah habis. Karena terjadinya siklus ini. Bagaimana? Saya akan memberikan beberapa pemahaman. Mungkin ada sedikit tugas. Kita ada 4 kelompok ya. Mungkin bisa tulis nama kelompok. Terus dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi, maka akan ada soal yang akan menanti kalian. Dan soal itu bagaimana sih urutan dari siklus air tersebut. Kalian kan tadi sudah paham bagaimana siklus air itu terjadi. Dan untuk sekarang kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah tidak? Mudah? Oke. Itu nanti dikasih nomor dari angka 1 sampai nomor 5 seberapa. Terus nanti kotaknya singkan gini. Air mengalir penguapan menuju atmosfer gitu. Nggak paham? Ada yang tidak paham? Nanti di sini tulisannya nomor berapa, bagaimana urutannya. Terus di sini nanti tulis urutannya bagaimana. Apakah yang pertama mengalami penguapan, yang kedua membentuk awan di atmosfer, di bawah angin, gitu. Bisa. Ada yang sudah selesai kah? Ada. Coba presentasi ke depan, kita dengar penjelasan dari teman-teman. Iya, langsung saja prosesnya. Oh ya, kita buka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kali. Pertama-tama air di laut meluap karena sinar matahari. Ya. Uapan tersebut terkumpul menjadi awan. Ya. Lalu awan tersebut terbawa oleh angin lalu membentuk awan yang lebih besar. Iya. Setelah itu awan-awan besar itu tidak sanggup menampung air lalu jatuh kepada hujan. Iya. Setelah hujan turun maka tanah akan menyerap air lalu membawa itu ke laut. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Oke, terima kasih. Seperti itulah proses siklus hujan. Saya punya satu kasus di mana Siti sedang menunggu untuk pergi tugas sekolah. Tiba-tiba turun hujan dan dia membuatnya menunggu dari jam 7.15 sampai 8.30.
Berapakah selisih dari berapa jam dia harus menunggu untuk hujan berhenti? Dan kita akan mengaitkan tentang matematika untuk pada hari ini. Bagaimanakah cara kerjanya? Seperti yang kita ketahui bahwa kalian tahu nggak berapa dalam 1 jam itu ada berapa menit? Ya, betul. 1 jam itu 60 menit. 60 menit berapa jam? 1 jam, ya. Untuk mengetahuinya itu, kita akan mempelajari yang namanya hubungan antara jam dan menit. Siti menunggu dari pukul 7.15 dan hujan berhenti pada pukul 8.30. Berapa jam atau berapa menitkah Siti menunggu? Dari manakah itu dapat bisa segitu? Pertama kita akan belajar tentang bagaimana caranya jam itu bisa hasilnya berapa menit tadi? 45 menit. Bagaimana hingga menghasilkan hasil seperti ini? Pertama-tama kita akan menulis melewati garis waktu 7.15 menit. Untuk jam ke-8 itu butuh berapa menit sih? Untuk menuju ke sini. Kita sudah tahu kalau 1 jam itu 60 menit. Sedangkan di sini sudah terlewati 15 menit. Gampang, dia tinggal kurangi saja. 60 dikurangi 15 itu berapa anak-anak? Berapa? 45. Nah, maka hasilnya di sini 45 menit. Ini masih kurang, tapi memang betul, tapi ini masih kurang. Terus ini menuju ke 8.30. Butuh berapa menit dari jam 8 ke jam 8.30? 30 menit ya? Dia membutuhkan 30 menit. Setelah kita tahu berapa jarak antara 7.15 dengan 8.30 dengan cara menambah menit ini. 45 ditambah 30 berapa? Coba hitung. 75 menit. 75 menit ini lebih enggak dari ini? Lebih enggak? Jadi bagaimana? Kita kurangi 60 menit. 60 menit ini berarti berapa sisanya? Dan ini 75 dikurangi 60 sama dengan 15 menit. ...75 menit ini kita sudah kurangi 60 menit sama dengan itu 1 jam. Jadi ini selisihnya. Jadi selisih Siti menunggu hujan turun dari jam 7.15 sampai 8.30 itu membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Mungkin dibahas sampai sini masih ada yang bingung? Ada yang bingung? Aja bagian mana bingungnya? Saya ulangi kalau begitu dengan contoh yang lain. Misal Dani ingin pergi ke sekolah pada pukul 06.00
Dan dia tiba di sekolahnya pada pukul 7.20. Berapa menitkah dia membutuhkan waktu untuk pergi ke sekolahnya? Nah, kita buatlah garis waktunya lagi. Pertama-tama 06.30. Kita langsung loncat saja ke 1 jam, berarti 07.00. 06.30 sampai jam 7 itu butuh berapa menit? 30 menit. Ini masih ada lagi kurang kan? Masih belum ya kan? Belum sampai? Nah, kalau 07.20 butuh berapa menit lagi ke sini? Yap, 20 menit. Ini cukup enggak 1 jam? Kalau digabung ini 30 tambah 20 berapa? 50 menit. Sampai enggak 1 jam? Tidak. Jadi waktu yang dibutuhkan Dani untuk pergi ke sekolah adalah 50 menit. Ada yang sudah paham belum? Paham? Coba kalau kita ambil satu kasus lagi, tapi ini dibalik. Dani tiba ke pasar pada pukul jam 8.15. Kalau dia membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai dari rumahnya, jam berapakah dia start untuk mulai dari rumahnya? Misal kalau jam 8.15 dia sampai dan membutuhkan waktu 1 jam. Jam berapa dia dari rumahnya menuju ke pasar membutuhkan, sorry. Dari jam berapakah dia tiba? Bagaimana untuk carinya? Kita buat lagi garis waktu. Kita sudah tahu kalau di sini adalah jam 8.15. Dia harus mundur berapa menit untuk bisa tahu kalau di sini adalah 1 jam? Ada yang tahu? Pertama-tama kita akan memulai dari mundur dulu. 08.00. Butuh berapa menit dia? Selisihnya dia itu 15 menit. Ini sudah cukup tidak 1 jam? Belum ya? Butuh berapa menit lagi? Butuh dari 15 menit menuju 1 jam itu kurang berapa? 45 menit. Jam 8 ini kita kurangi 45. Menurut kalian ini jam 7 berapa? Anggap saja ini dari jam 8 ke jam 7 adalah 60 menit. Kalau dikurangi 45 menit berapa? Nah, tinggal ini berapa ini di sini? 15. Karena 60 kurang 45 sama dengan 15. Jadi Dani mulai untuk pergi ke pasar pukul jam 7.15. Paham? Oke anak-anak, kan
kita sudah mempelajari bagaimana hubungan antar waktu. Coba kalian bayangkan, jika hujan di depan halaman kalian itu bagaimana? Licin? Licin? Anggap saja ini, siapa ya? Siapa namanya? Panggilan Laila. Laila. Kalau kamu? Siapa? Rahman. Laila dengan Rahman. Jika misal Rahman tergelincir, baik anak-anak, coba kita bayangkan. Misal, teman kalian itu jatuh tergelincir karena hujan. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Yap, betul sekali, membantunya untuk berdiri kembali. Apa saja sih contoh lainnya yang berkaitan tentang saling tolong-menolong yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ayo kita diskusikan bersama-sama. Nah, adik-adik kan tadi sudah memberikan contoh. Misalnya, ada teman yang lupa membawa pulpen. Maka kita sebagai teman harus membantu untuk meminjamkan pulpen kepada teman yang membutuhkannya. Atau saat membersihkan kelas, murid-murid harus bekerja sama agar kelas dapat dibersihkan dengan cepat. Ya, ini merupakan contoh dari sikap dari tolong-menolong. Nah, manfaatnya dari tolong-menolong itu apa sih? Yaitu, pertama, kita bisa meringankan pekerjaan yang terasa berat. Kedua, mempererat persaudaraan antara teman. Dan ketiga, menumbuhkan rasa sayang dan peduli. Nah, itulah kenapa kita harus saling tolong-menolong. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Kita kan sudah memahami bagaimana proses terjadinya hujan. Hujan itu terjadi karena penguapan, pembentukan awan, dan lalu akhirnya turun sebagai hujan. Dan dari matematika tadi, kita sudah belajar bagaimana menghitung lama waktu kegiatan dengan satuan jam dan menit agar kita dapat menggunakan waktu dengan lebih baik dan menjadi anak yang disiplin. Tidak hanya itu, tadi kita juga telah membahas bagaimana pentingnya sikap bersatu dan saling tolong-menolong. Meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeda. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tadi bukan hanya kalian ingat saja, tetapi kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Nah, ketika hujan turun, ingatlah prosesnya. Dan saat melakukan kegiatan, hitunglah waktu dengan tepat. Dan dalam bergaul dengan teman, tetaplah saling tolong-menolong dan saling membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan dalam pembelajaran hari ini, semoga kalian menjadi anak-anak yang baik. Dan sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Dan sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Baik, pertemuan kali ini saya akan tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.